Hai guys, ketemu lagi dengan saya Regina di CNF YouTube channel. Dan hari ini kita mau membahas salah satu merek parfum yang terkenal banget, yang pasti semua orang mungkin sudah pernah punya atau sudah pernah coba merek dari parfum ini. Dan hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh... Hai, saya Ari, saya dari Giorgio Armani. Nah, udah ketahuan kan brandnya apa? Jadi hari ini kita mau membahas parfum dari Giorgio Armani. Jadi stay tune di CNF Talks hari ini. Sebelum lanjut nonton video ini, yuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Thanks guys! Nah, hari ini kan tadi kita udah bilang ya Mas Ari, kita membahas tentang Giorgio Armani. Nah, kalau aku boleh kenalan dulu nih sama Mas Ari. Mas Ari, di Giorgio Armani itu sebagai apa? Saya di Giorgio Armani sebagai Education Manager, jadi saya yang memberikan training khusus kepada para fragrance konsultan, termasuk fragrance konsultan yang ada di CNF Wow, artinya udah tahu banget ya kira-kira untuk parfum Giorgio Armani-nya tuh detailnya seperti apa, wanginya yang cocok buat kita-kita tuh seperti apa. Nah, hari ini Mas Ari aku mau bertanya dulu nih. Sebenarnya Armani itu kan adalah fashion house, benar ya? Betul Dia sekali. tuh adalah desainer gitu ya, fashion designer. Gimana sih ceritanya sampai awal mula terciptanya parfum Giorgio Armani? Oke, buat Regina saya akan cerita dari singkat dulu tentang Giorgio Armani ya. Boleh. Supaya audiens juga tahu siapa Giorgio Armani itu sebenarnya. Giorgio Armani adalah seorang yang dilahirkan di Italia, tepatnya di Piacenza, Italia Utara, tanggal 11 Juli tahun 1934. Dan tepatnya pada tahun 1957, Giorgio Armani mulai karir sebagai visual merchandising di salah satu department store di Milan. Dan karena dia sering terkait sama art di visual merchandising, terlebih dengan kain, akhirnya merasa dia punya ketertarikan dan minat yang besar terhadap kain itu sendiri. Akhirnya itulah yang menjadi momentum revolusi fashion feel-nya dia, sehingga dia memutuskan pada tahun 1964 dia bergabung kepada salah satu orang desainer ternama, itu Nino Ceriti pada saat itu. Oh, jadi waktu itu dia bergabung dulu dengan Nino Ceriti, betul ya. Iya. Nah, kemudian dari situ dia banyak belajar dan sampai akhirnya dia menciptakan brandnya sendiri, yaitu brand yang terbesar yang dikenal di dunia, itu Giorgio Armani. Tapi mulainya fashion artinya waktu itu. Betul, betul sekali. Nah, berangkat sekarang kaitannya sama parfum nih. Apa sih yang mendasari beliau gitu ya? Berangkat dari sebuah statement bahwa bila Anda punya rasa percaya diri, Anda akan bebas menentukan diri sendiri. Oh, oke. Nah, berangkat dari situ, si Giorgio Armani merasa dia punya kekuatan lebih dan dia mengembangkan tidak hanya dari fashion industri, tapi mengembangkan ke beauty industry-nya. Dan salah satu produk parfum yang dikenal adalah Acqua di Gio Edit Toilet. Wah, itu pasti Acqua sering di dengar. Gio Edit kayaknya semua itu mostly buat cowok ya waktu itu Iya, ya. betul, Kayaknya betul banget. kalau teman-teman saya yang cowok pakainya apa? Armani Acqua di Gio. Itu kayaknya sudah legend. Jadi Betul itu parfum pertamanya Betul, Armani. pertama dan langsung jadi iconic product ya dari oke. lines-nya si Giorgio Armani ini. Inspirasinya adalah ketika menciptakan fragrance, Giorgio Armani punya prinsip dan punya filosofi bahwa fragrance enhance your presence. Jadi Fragrance enhance your presence. Wangi itu akan meningkatkan kehadiran seorang itu ya. Nah, salah satunya adalah inspirasi ketika dia menciptakan fragrance, dia selalu mengambil inspirasi yang unik. Pertama, dia mengambil inspirasi yang nature. Nature itu berarti dia merasa kelengkapan, kesempurnaan alam dan harmoni. Itu yang dia ambil. Kemudian juga dia punya inspirasi lain, yaitu inspirasi glamour, seduction. Jadi ada nature, Ada inspirasinya ada seduction. Iya, kemudian beda ada banget ya, beda Mas Ari, banget ya, konsepnya. Kemudian ada lagi konsep yang ketiga, dia mengambil Italian elegance. Jadi Italian elegance, nature, sama seduction. Satu lagi. Apa lagi? Adalah satu lagi ya, trendy and lifestyle. Mas Ari, kita punya banyak brand fragrance gitu ya. Apa yang membedakan Armani dibandingkan dengan brand fragrance yang lain? Apa keunggulannya menurut Mas Ari sendiri? Armani selalu konsisten dengan dua konsep, yaitu olfactory design dan olfactory signature. Jadi itu dua konsep yang selalu dipakai.
dan konsisten. Perbedaannya apa? Penjelasannya, kalau olfactory design artinya ketika menciptakan, karena wangi ini kan bicara tentang karakter ya. Nah, ketika bicara tentang karakter, otomatis setiap apapun yang ada dalam formula fragrance harus dapat menyampaikan karakter yang dimaksud gitu. Nah, salah satu keunggulannya yang membedakan dengan brand lain adalah Armani ini memiliki signature yang selalu sama di setiap aroma fragrance-nya, itu dia punya aroma bergamot. Bergamot juga bukan bergamot yang biasa, tapi bergamot dari Mediterania yang memiliki kualitas yang terbaik. Wah, oke, menarik banget nih. Jadinya kita akan membahas lebih jauh tentang, terutama di depan kita ini ada best sellersnya gitu ya, Mas Ari ya. Best seller dari parfum Giorgio Armani. Kayaknya kita mulai dari the latest dulu ya. The latest, Mas Ari. Produknya namanya My Way. Nah, aku mau spray dulu deh, biar aku masih ingat wanginya seperti apa. Karena ini udah ada nih di CNF. Oke. Ya, aku suka sih memang. Dari pertama aku waktu itu coba. Kira-kira wanginya apa? Wangi apa? Oh, Regina. Ini floral. Tapi dia fresh. Ada berries gitu nggak sih, Mas Ari? Bunganya deh. Kalau mau floralnya, floral apa yang paling mencolok dari wangi ini? Kita tebak-tebakan dulu ya. Tebak-tebakan. Aku lupa. Waktu itu aku sudah pernah loh. Terus saya lupa. Ada rose kah? Nggak ada ya saya. Rose-nya ya, ada, tapi depannya tuberose. Iya, betul sekali. Tuberose, iya benar, tuberose. Iya, tapi ini ya? ada jasmine, tapi ini sangat agak bubble gum gitu ya wanginya kalau udah lama ya. Iya, agak lebih sweet. Sweet gitu ya, ada sweetnya. Jadi kalau saya boleh informasikan sedikit tentang My Way, jadi My Way ini adalah salah satu fragrance dari koleksi Armani untuk woman yang dari wanginya sudah menggambarkan tentang wangi yang mandiri, menjalani hidup dengan cara sendiri dan dapat menciptakan jalan yang sendiri juga. Jadi ekspresi kemandiriannya muncul dari karakter My Way ini. Easy going gitu harusnya ya, dia betul lebih sekali. light gitu. Iya, makanya wanginya kan nggak terlalu strong kan? Nggak strong tapi dia long lasting menurut aku. Betul, karena dan mungkin pertama spray itu dia pertama keciumnya fresh, lama-lama dia lebih sweet, makanya aku bilang agak sedikit bubble gum. Betul. Kalau misalnya udah lebih lama mungkin udah gitu hard note-nya baru dia lebih keluar ya. Iya, dan ini keunikannya ini adalah perpaduan wangi yang diambil dari berbagai belahan dunia nih. Di top note-nya, kita ngomong di top note-nya dulu ya. Di top note-nya ini dia ada bergamot dari Calabria, kemudian dia juga ada orange blossom dari Egypt, dari Mesir. Kemudian tadi hot note-nya yang langsung dicium tadi ada tuberose sama jasmine-nya itu diambil dari India. Dan yang ketiga ini ada aroma vanilla dari Madagaskar. Dan jadi beda-beda ya kalau misalnya wangi top note sampai base note-nya all different countries gitu, Mas. Iya, betul, ya? betul. Ya, karena ini menggambarkan kebebasan wanita untuk ceritanya wanita yang suka, karena isi gue suka traveling, akhirnya dia menemukan sesuatu yang berbeda-beda, dan itu menjadi ekspresi kebebasan dia dalam menentukan jalan hidupnya. Dan ini Mas Ari yang aku suka tuh botolnya sebenarnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini kita pernah bahas yaitu botol Armani My Way ini yang tadi dibilang ya. Jadi kalau Mr. Armani itu menciptakan sesuatu juga bukan cuma dari olfactory-nya, tapi juga even sampai desain botolnya. Betul, ya. sekali. Karena ini unik banget menurut aku, terutama cap-nya. Iya, kita bicara dari cap-nya. Cap-nya ini kan warnanya dia biru ya. Yes. Biru, batu biru. Itu menggambarkan kemampuan wanita untuk mengubah dunia. Luar biasa. Dalam banget. Saya banget kayaknya. Ya. Kemudian juga yang unik lagi adalah kalau kita perhatikan di cap-nya, Regina, itu ada cincin, ring dengan signature Giorgio Armani yang menggambarkan adalah jalan menuju dunia. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ada lah cerita ada ceritanya, konsepnya seperti itu. Tutup botolnya ini ya. Iya, memang tutupnya cantik banget sih Mas Ari. Pertama aku notice dari Armani My Way ini adalah tutup botolnya karena sangat-sangat unik and very very pretty kalau dari aku. Oke, berikutnya apa Mas Ari? Berikutnya kita masuk dengan Armani Code Profumo. Oke, Profumo ini saya selama ini mendengar sekarang #1 bestseller untuk fragrance cowok di Armani adalah ini ya? Iya, betul sekali. Oke. Ya, Armani Code Profumo ya. Kita coba wanginya dulu ya. Coba dulu kita. Satu spray aja kayak sudah kencang sekali wanginya. Beda wanginya.
sangat berbeda dengan My Way. Iya, ya. sangat berbeda dengan My Way. Berarti memang betul-betul diperhatikan dari sisi olfactory signature juga. Tapi makanya aku bilang tidak hanya untuk pria menurut aku, ini wanita juga bisa pakai sebenarnya. Ya. Karena aku suka wanginya ini. Betul. Dan memang tidak salah, banyak sekali pelanggan Armani yang wanita sangat menyukai fragrance dari koleksinya Fragrance Men's gitu loh. Nah ini apa nih Mas Ari, top notes-nya? Ada cardamom oil, ada green apple, dan juga ada mandarin green. Tapi dia nggak terlalu citrus ya Mas Ari ya. Kalau kita pikir ada bergamot misalnya terus ada mandarin green gitu kan harusnya agak citrus, tapi dia agak manis ya. Karena kardamomnya itu yang bikin manis dan bikin warm. Jadi sensasinya di awal sudah warm. Agak spices tapi nggak terlalu strong banget. Oh, ya, jadi ke pendekatan seperti itu. Karena kan ini dari konsepnya adalah dia konsepnya seduction kan. Artinya kalau bahasa Indonesia kan menggoda gitu kan ya. Jadi ini memang betul-betul diciptakan untuk para pria yang ingin ada sentuhan menggoda untuk lawan jenisnya gitu lah kurang lebih. Jadi kalau yang ini konsepnya adalah yang seduction gitu ya. Betul, yang tadi Armani Code soalnya. Iya, Armani Code. Oh, oke. Jadi agak wanginya tuh agak sedikit manis, agak sedikit spices, tapi dia bukan spices yang bikin mencolok hidung sampai nggak suka gitu ya. Masih nyaman dipakai. Sangat nyaman dipakai and very nice actually kalau untuk si Armani Code Profumo ini. Jadi dia memang selalu #1 bestseller sampai sekarang juga. Berikutnya dari saudaranya mungkin ya, yang seduction juga nih. Iya betul. Apa nih Mas Ari? Armani Code Absolu. Oh, Armani Code tuh sebenarnya ada berapa ya Mas Ari ya? Sebenarnya Armani Code itu range-nya banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Beda banget nih Mas Ari. Kalau aku sudah cium dengan Armani Code Profumo. Iya betul. Ini malah lebih citrus menurut aku. Iya. Lebih citrus emang. Iya ya, lebih citrus ya. Tapi dia keunikannya di Armani Code yang Absolu, ya Absolu ini keunikannya adalah dari top note-nya mirip dengan si Armani Code Profumo, tetapi di hard note-nya ada sentuhan aroma dari rum. Oh, oke. Ya. Aku merasa ini sedikit bitter. Ada bitternya, awalnya fresh, udah masuk ke hard note dia agak sedikit lebih bitter. Nah, aku nggak tahu nih bitternya ini dari mana nih. Kemudian di rum ini juga ada perpaduan antara aromatic essence. Jadi ada lavender, ada rosemary, ada cypress di dalamnya. Cypress, benar. Nah, aku kecium banget cypressnya. Nah, itulah yang menjadi kombinasi keunikan dari hard note-nya. Kemudian di base note-nya ini dia ada vanilla dan ada kekuatannya di vanilla dan rum tadi. Vanilla dan rum. Jadi membuat pengalaman spicy dan warm bagi pemakainya. Oke, jadi benar-benar karakternya beda ya antara Armani Code Profumo dan Armani Code Absolu. Gitu. Jadi, walaupun dua-duanya konsepnya seduction loh. Konsepnya seduction, botolnya pun hampir mirip gitu ya. Karena kalau kalian lihat di sini, ini adalah Armani Code Profumo dan yang ini adalah Armani Code Absolu. Tapi buat aku sendiri setelah mencoba dua-duanya sangat berbeda secara karakter gitu ya. Terserah kalian ya Mas Ari ya, tergantung karakternya sukanya yang mana. Betul. Apakah kalian lebih suka yang Armani Code Profumo ataupun kalian lebih suka yang Armani Code Absolu. Oke, nah berikutnya kita mau membahas yang mana nih Mas Ari? Oke, masih koleksi untuk pria ya, yaitu Acqua di Gio Profondo. Oh, ini juga baru nih launching tahun lalu kayaknya ya. Betul, belum lama ini, belum lama launching ya? juga. Oke, botolnya mirip sekali dengan Acqua di Gio Classic sebenarnya. Iya, semua Acqua di Gio botolnya sama seperti ini. Oh, oke. Dari botolnya ini simple. Very different karakter sama Armani. Sangat. Pasti berbeda sekali, beda banget. Ini konsepnya nature katanya. Konsep nature. Jadi satu hal yang menarik dari Acqua di Gio adalah wangi kalonnya. Oke. Kalon itu adalah wangi esensial air laut yang diperkenalkan pertama kali ketika diciptakan produk Acqua di Gio editorial tahun 1996 tadi. Dan itu menjadi ciri khasnya si Giorgio Armani. Dalam menciptakan wangian yang konsepnya nature. Very fresh. Ya, very fresh. Ya itu mungkin karena konsepnya juga nature, ada kayak sea ocean gitu ya. Jadi kayak you are on the beach gitu. Jadi ini sangat-sangat fresh sih Mas Ari. Dan betul sekali kan tadi ngomongin on the beach gitu ya, karena kembali lagi si Armani kan punya rumah dan tempat tinggalnya di tepi pantai. Jadi setiap hari dia selalu mencium aroma kesegaran air laut dan itu menjadi inspirasi dia ketika suatu saat dia harus menciptakan sewangian yang wangi seperti itu yang dia sukai dan dia pengen, dan gitu dia pengen dan akhirnya berhasil dia ciptakan Acqua di Gio. Sampai kemudian berkembang ada Acqua di Gio Profondo, ada Acqua di Gio Profumo dan itu semua karakternya adalah karakter kalon dari
air laut. Kalau kalian just want a breeze of a nice smell, aku sih sarankan si Acqua di Gio Profondo ini karena it's really fresh. Maupun untuk perempuan maupun untuk pria, buat aku kalau untuk Acqua di Gio Profondo ini sangat menyenangkan. It's very light, very happy. Yeah. Nah, aku mau nanya Mas Ari, ini EDT? Di parfum. EDP bahkan. Yeah. Oh, jadi jangan takut. Banyak orang kan suka bilang nanti EDT ya, padahal sih menurut aku sama aja ya Mas Ari ya. Tidak menjamin bahwa EDT itu lebih buruk daripada EDP gitu sebenarnya konsepnya ya. Yang membedakan hanya durasinya, durasi dan konsentrat essential oil di dalamnya sih sebenarnya itu membedakannya. Kalian bisa coba untuk Acqua di Gio Profondo ini karena buat aku ini latest launch juga. Ya. Jadi dan I think is much fresh, lebih fresh dibandingkan dengan Acqua di Gio yang mungkin klasik atau yang sudah pernah ada gitu. Ya, jadi kalian boleh mencoba untuk Acqua di Gio Profondo yang ini. Oke Mas Ari, yang terakhir. Wah, ini juga menarik nih. Kayaknya aku ingat banget waktu pertama kali ini launch sebagai the new line untuk women fragrance-nya dari Armani. Ya. Yaitu Giorgio Armani C. Ya, C betul ini sekali. artinya apa, Mas Ari? C itu artinya yes. Yes, gitu ya. Nah, apa keunikan dari si Armani C ini? Jadi Armani C ini menggambarkan karismatik, personality, kekuatan seorang wanita yang sophisticated juga ya. Dan C ini juga menggambarkan wangi-wangi yang boleh dibilang kuat secara personality dan juga punya identitas yang kuat buat seorang wanita pemakainya gitu loh. Dan si ini dia mengambil signature-nya dari olfactory signature-nya adalah dari aroma blackcurrant nectar ya. Kemudian yang paling utama lagi karena kembali lagi salah satu keunikan dan ciri khas fragrance untuk woman adalah floralnya. Di heart note-nya si ini mengambil wangi dari dua aroma utama yaitu freesia dan juga dari rose of May. Ya, kemudian juga diperkuat lagi dengan heart note-nya musk blonde. Oh, jadi ada campuran musknya Ya, juga ada di juga dalamnya musknya. ya. Karena kembali lagi wangi ini kan wangi yang elegan. Ketika elegan itu biasanya para formulator akan memasukkan musk salah satunya. Karena itu yang membuat merangkum aromanya menjadi lembut. Sosok keanggunan Italia, tapi sekaligus juga menampilkan seni hidup dalam kehidupan di Italia gitu. Jadi ini ingin disampaikan oleh Giorgio Armani melalui C ini. Seandainya saya bisa pakai terus jalan-jalan ke Italia gitu ya Mas Ari ya ceritanya ya. Tapi kalau dari aku coba pertama dia itu first impression aku dia sweet. Tapi sweetnya bukan sweet, jadi beda. Kalau ini adalah mungkin sweetnya lebih bubblegum sweet. Kalau ini sweetnya lebih mature aku berasanya. Jadi dia lebih intense, lebih mature, lebih deep juga untuk si yang Armani C ini. Terus memang blackcurrant-nya menurut aku berasa. Blackcurrant-nya itu lumayan strong sampai belakangnya begitu mungkin dia ada musk-nya di situ. I personally like it a lot gitu ya. Aku memang pecinta parfum Giorgio Armani. Tapi untuk yang C ini aku bisa ngebayangin kalau aku pakai itu lebih ke arah mungkin malam hari. Kalau misalnya aku pengen ke pesta atau mungkin sometimes dinner gitu ya atau mungkin ketemu orang karena dia lebih intens menurut aku. Tapi memang menurut aku ini juga akan menjadi kesukaan banyak orang karena ini sangat cocok dengan segala jenis karakter. Jadi tidak terlalu sampai overwhelming. Sampai orang merasa oh kok wanginya bukan aku banget gitu. Tapi ini juga cocok untuk semua orang. Mau pakai sehari-hari juga menurut aku nggak ada masalah. Dan again ya Mas Ari, menurut aku keunggulannya adalah botolnya cantik sekali. Tutup botolnya pun menarik karena semua C seperti ini. Jadi nggak berubah nggak berubah gitu. Dia punya ciri khas yang kuat dari ciri C khas ini. yang kuat. And I agree kalau pada saat dibilang ini adalah Italian elegance dengan perfeksionismenya dia gitu, baik dalam menciptakan couture maupun menciptakan fragrance gitu, baik dari seni desain botolnya. Jadi kalian bisa pilih-pilih sendiri sebenarnya kalian cocoknya itu jenis parfum Giorgio Armani yang seperti apa. Oke teman-teman sekalian, semoga pembicaraan hari ini mengenai brand Giorgio Armani itu bisa memberikan kalian sesuatu yang berbeda, jauh lebih mengenal lagi sebenarnya bagaimana ya brand ini diciptakan dari Mr. Giorgio Armani sampai akhirnya bisa come up dengan Armani Beauty. Dan again, ini semua collection-nya kalian bisa dapatkan di semua toko CNF maupun kalau online di www.cnfstore.com. Nah, Mas Ari, terima kasih karena sudah hadir di acara CNF Talks hari ini untuk membahas bestseller dari Giorgio Armani. Dan semoga kita bisa ketemu lagi ya Mas Ari, dan semoga Giorgio Armani juga keluar lagi dengan parfum-parfum yang jauh lebih menarik gitu. Pastinya. Nah, untuk kalian semua jangan lupa untuk komen,
Dan jangan lupa juga untuk subscribe CNF YouTube channel gitu ya. Like video kita, nyalain juga notification-nya, dan tunggu siapa tahu nanti kita bisa kasih giveaway juga. Jadi sekian untuk CNF Talk hari ini. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye.